402 Mustika Pink Petuk. Sesampai di kamar panggung, Hamim membuka amplop tebal pemberian Gus Reza. Begitu membuka amplop, Hamim tercengang sambil berkata, "Subhanallah, banyak sekali uang ini. Coba aku hitung. 1, 2, 3. Ya Allah, 2.500.000. Lebih baik aku simpan di lemari saja, di bawah tumpukan baju. Aku ambil 50.000 saja buat beli rokok sama ngopi nanti." Setelah menyimpan uang di lemari, Hamim duduk lagi sambil membuka kantong plastik. "Assalamualaikum Gus Hamim." Goda dua temannya. "Waalaikumsalam Pak Kiai." Jawab Hamim tersenyum. "Ayo makan. Barusan makan sama teman-teman. Masak nasi, rame-rame tadi, sebelum maghrib." Kata Latif. "Ya sudah, aku makan sendiri. Ini ada roti dikasih Gus Reza." Kata Hamim. "Banyak sekali rotinya." Kata temannya kemudian memakan sepotong roti basah. Enak sekali rotinya." Loh, Mim, bungkusan nasi padang." "Dari mana dapat nasi padang?" Tanya Latif. "Dikasih Gus Reza. Tadi ada 5 bungkus aku lihat. Aku dikasih 1 bungkus." Kata Hamim. "Habis isak, kita ziarah ya? Ke makam Mbah Wali Nawawi. Malam Jumat sama makamnya, banyak orang jualan. Ajak Misbah. Naik apa ke makam sana? Jalan kaki agak jauh." Kata Hamim polos. "Kita naik sepeda angin saja, rame-rame. Kamu pakai sepedanya Pondok saja, yang biasa kamu pakai belanja di pasar. Kan, kamu ambilnya Kiai. Jeti, hanya kamu yang berani memakainya." Jawab Misbah. "Iya, nanti tak izin sama keluarga dalam." Jawab Hamim lalu menyudahi makannya. "Ayo, kita sholat isak dulu, setelah itu kita ziarah." Ajak Latif. "Ayo." Sahut Misbah kemudian berdiri, lalu berjalan menuju masjid pondok. Ratusan anak-anak santri Pondok Al-Jannah melaksanakan sholat isak bersama. Selesai sholat, para santri membaca wirid bersama, kemudian ditutup dengan doa. Selesai berdoa, Kiai Basori berdiri lalu keluar dari pengimanan menuju rumah. Ketika Kiai di samping masjid, Hamim Jazuli berjalan sambil mendekat. "Assalamualaikum," seru Hamim. "Waalaikumsalam. Ada Mim?" tanya sang Kiai. "Minta izin ziarah ke makam Mbah Wali Nawawi sama teman-teman Kiai. Minta izin juga untuk memakai sepeda angin dapur." Jawab Hamim. "Iya Mim, tunggu sebentar." Kata sang Kiai kemudian masuk ke rumah yang tak jauh dari masjid pondok. Tak lama kemudian, "Sini Mim." "Sendi Kodawu Kiai." Jawab Hamim mendekat. "Ini, aku kasih uang saku 100.000 buat jajan." Ujar Kiai Basori sambil menyodorkan uang. "Sendi Kodawu Kiai, terima kasih banyak." Seru Hamim lalu menerima uang. "Ya sudah, pergi sana, hati-hati." Ujar Kiai Basori. "Sendi Kodawu Kiai, Assalamualaikum." Hamim. "Waalaikumsalam." Balas Kiai Basori. Selesai menyimpan uang pemberian Kiai di dalam dompet kumal nan jelek, Hamim mengambil uang 200.000 pemberian Gus Reza, lalu keluar kamar menuju ke dapur untuk mengambil sepeda ontel. Setelah mengambil sepeda ontel di dapur, Hamim bersama 6 temannya meluncur ke makam Mbah Wali Nawawi dengan berboncengan. Sambil dibonceng, Hamim berkata dalam hati, "Hari ini aku mempunyai uang banyak sekali. Baru pertama kali aku mempunyai uang 2.600.000. Uang pemberian Kiai aku simpan saja di dompet untuk jimat." Kurang lebih setengah jam, Hamim dan teman-temannya sampai di pintu gapura makam Kiai Nawawi. Setelah memarkir sepeda angin di tempat parkir sebelah gapura, Hamim dan teman-temannya berjalan agak berdesakan. "Lihat orang jualan jimat dan benda pusaka dulu ya," kata Misbah kemudian duduk di depan lapak. "Cari apa, Di?" tanya penjual jimat. "Lihat-lihat saja, Pak," jawab Misbah. Hamim melihat bambu yang sama yang diperoleh dari memotong bambu tadi siang. Karena penasaran, Hamim duduk lalu bertanya, "Pak, ini namanya bambu apa?" "Ini namanya pink petuk, atau bambu sambu. Mau beli?" tanya pedagang jimat. "Tanya-tanya dulu, Pak. Lalu, fungsinya untuk apa?"
ujar Hamim. Banyak fungsinya. Untuk berjudi selalu menang. Untuk mencari orang hilang, mencari pencuri atau perampok. Mencari barang hilang. Untuk mempelajari ilmu yang sulit jadi mudah. Untuk baca kitab biar nyambung. Jawab pedagang jimat. Kalau untuk membaca kitab, kira-kira bisa pinter nggak Pak? Tanya Hamim. Namanya jimat pring petuk atau bambu sambung, ya pasti bisa pintar lah. Kan nanti waktu baca kitab yang sulit, akan kepetuk atau akan nyambung antara tulisan kitab dengan hati kita. Kan yang baca punya jimat pring petuk? Jawab pedagang jimat. Nih, itu palsu bego. Dia itu menipu pembeli. Bisik kata Latif. Gak apa-apa, barangkali beneran. Jawab Hamim. Berapa Pak? Harganya? Tanya Hamim. 100.000, pilih sendiri. Kata penjual jimat. 25.000 ya? Tawar Hamim. Ya sudah, buat pelaris. Jawab pedagang jimat. Ini uangnya Pak. Kata Hamim menyodorkan uang selembar 100.000. Banyak banget uang Muming. Kata Misbah. Tadi dikasih Gus Reza. Sahut Hamim. Ini dik, kembaliannya. Kata pedagang jimat. Iya Pak. Kata Hamim kemudian memilih jimat pring petuk. Ayo. Kata Hamim beranjak. Kita zirah dulu ya. Setelah itu kita ngopi di warung langanan. Kata Latif. Oke. Jawab Salim. Setelah ziarah, Hamim dan 5 temannya duduk di warung yang lumayan ramah pengunjung. Aku pesankan kopi ya. Tak tinggal sebentar beli tali buat kalung. Kata Hamim. Oke. Sahut Misbah. Bodoh Hamim itu. Jimat palsu kok dibeli. Gumam Latif. Ya maklumlah, Hamim kan anak bodoh, gampang ditipu. Apalagi Hamim kepingin bisa ngaji kayak kita. Makanya, dibilangin jimat pring petuk agar bisa pintar kalau buat ngaji. Hamim langsung beli. Ujar Misbah. Kasihan Hamim itu, 4 tahun belajar ngaji di pondok pesantren. Ngaji baca surat Yasin saja tidak bisa. Yang hafal cuma surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Sahut Salim. Pak, bambu ini dikasih tali buat kalung. Bisa gak? Tanya Hamim. Bisa dik. Mau tali yang harga berapa? Tanya pedagang aksesoris. Yang tidak basah meresap kena air Pak. Jawab Hamim. 30.000 sama pasangnya. Mau. Ujar pedagang aksesoris. Mau Pak, beli 2 ya. Kata Hamim kemudian memberikan 2 pring petuk. Setelah memasang beberapa sekrup dan tali kalung, penjual aksesoris menyodorkan kepada Hamim. Ini Pak, uangnya. Ujar Hamim. Terima kasih dik. Ini kembaliannya. Kata pedagang aksesoris. Setelah mengantongi kalung pring petuk yang asli di saku celana pendek, Hamim mengalungkan kalung pring petuk yang palsu di leher. Tak lama kemudian Hamim kembali ke warung kopi. Sudah Min? Tanya Latif. Sudah Tif. Sahut Hamim. Berapa bikin kalungnya? Tanya Latif. 30.000. Jawab Hamim. Kamu itu aneh-aneh saja. Buat apa pakai kalung pring petuk palsu? Mending uangnya buat beli jajan. Ujar Latif. Ya gak apa-apa. Buat aksesoris saja. Ujar Hamim. Malam Jumat di makam Mbah Wali Nawawi sangat ramai orang ziarah. Semakin malam, semakin banyak peziarah yang datang. Di saat teman-teman Hamim bercanda sambil ngopi dan rokok Hamim tertidur di samping dinding tembok warung karena kelelahan. Dalam tidurnya Hamim bermimpi didatangi seorang setengah tua bersorban hijau. Lalu orang tua itu berkata, "Li, ikut aku ke rumah." Sendoko dawu Kiai. Jawab Hamim dalam mimpi. Kemudian Hamim mengikuti orang tua bersorban hijau masuk ke dalam rumah yang sangat indah dan megah. Li, habiskan makanan ini dan minuman ini ya. Kemudian orang tua itu menghilang. Sendiko dawu Kiai. Jawab Hamim remaja lalu memakan pelan-pelan nasi dan berbagai macam lauk pauk 1 talam penuh. Setelah memakan habis, Hamim meminum air putih yang bening 1 teko besar sampai habis. Hamim, Hamim. Panggil Latif sambil menepuk pundak. Iya Tif. Sahut Hamim. Ayo pulang ke pondok, sudah jam 1 dini hari. Ujar Latif.
Iya, Tif. Jawab Hamim. Kemudian bangun, lalu berdiri. Setelah mengambil sepeda angin di parkiran, Hamim dan teman-temannya langsung meluncur pulang ke pondok pesantren Al-Jannah. Sesampai di pondok pesantren, Hamim dan teman-temannya langsung menuju masjid dan merebahkan badannya di teras samping masjid. Di saat Hamim tidur di teras masjid, mimpi Hamim berlanjut lagi. Li, sudah makannya? Tanya seorang perempuan setengah tua berjilbab. Sudah, Bu Yai. Jawab Hamim. Kamu mandi dulu. Itu ada danau di sebelah rumah ini. Ganti baju ya. Ini sarung dan baju juga songkok baru untukmu. Biarkan baju yang kamu pakai itu. Kamu tinggal di pinggir danau. Kata Bu Nyai dalam mimpi. Sendiko dawuh Nyai. Jawab Hamim kemudian berjalan menuju danau. Setelah membuka baju di balik pohon, Hamim langsung mandi di balik pepohonan yang ada di tepi danau. Selesai mandi, Hamim mengenakan sarung dan baju baru, serta memakai songkok. Lalu Hamim berjalan menuju rumah yang megah. Dur-dur. Suara beduk yang ditabuh berbunyi sangat kencang, membuyarkan mimpi Hamim. Subuh-subuh, ayo bangun-bangun, waktunya sholat. Teriak ketua pondok. Para santri yang tidur di masjid sontak bangun lalu berhamburan menuju kamar mandi. Bab 03 pulang ke rumah. Selesai sholat subuh, Hamim ngaji Quran ke salah satu ustaz di kamar panggung. Tak lama selesai ngaji Quran, Hamim merebahkan badan lagi di kamarnya. Jam 08 pagi setelah sarapan, Hamim kembali menebang bambu di kebun belakang rumah Kiai. Satu persatu pohon bambu roboh, dan akhirnya semua pohon bambu habis ditebang. Dengan sabar Hamim menata rapi potongan pohon bambu di pinggir kebun. Lalu Hamim menyapu kebun hingga terlihat bersih. Siang terus merambat. Azan asar terdengar berkumandang. Hamim berjalan menuju sungai untuk mandi. Selesai mandi dan sholat di atas lempengan batu, Hamim pergi ke dapur untuk mengembalikan parang dan sapu. Hamim, panggil Kiai Basori yang sedang minum kopi di dapur. Sendiko dawuh Kiai. Jawab Hamim mendekat. Sudah selesai menebang pohon bambunya? Tanya Kiai Basori. Sudah Kiai. Jawab Hamim sambil menundukkan kepala. Lepaskan kalung pink petuk yang palsu itu. Letakkan di meja. Pakai kalung pink petuk asli yang ada di sakumu. Seru Kiai Basori setelah melihat kalung dengan mata batin. Sendiko dawuh Kiai. Jawab Hamim lalu melepaskan kalung dan menaruh di meja. Kemudian Hamim memakai kalung pink petuk yang asli. Buka mulutmu. Perintah Kiai Basori. Sendiko dawuh Kiai. Jawab Hamim kemudian membuka mulutnya. Ketika mulut Hamim terbuka, Kiai Basori langsung meludahi mulut Hamim. Telan. Seru Kiai Basori. Setelah menelan ludah Kiai Basori, Kiai berkata, sekarang kamu pulang ke Surabaya. Saya belum bisa ngaji Kiai. Saya masih betah di sini. Ujar Hamim. Apa kamu mau mengambil semua ilmu di pondok pesantren ini? Ayo pulang sekarang. Perintah Kiai Basori. Sendiko dawuh Kiai. Jawab Hamim meneteskan air mata, lalu mencium kaki sang Kiai 3 kali. Setelah saling cium tangan, Hamim uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Kiai Basori. Dengan langkah gontai, Hamim berjalan menuju kamar panggung di pondok. Setelah mengambil tas lempang juga dompet dan uang, Hamim memasukkan sarung pemberian Kiai Basori yang masih baru, walau dikasih sudah 2 tahun yang lalu. Setelah itu, Hamim keluar kamar panggung. Kang Latif, kemana teman-teman? Tanya Hamim. Lagi mandi di sungai. Jawab Latif. Aku pamit pulang ya. Bilang sama teman-teman. Kata Hamim. Loh, kok sore-sore gini pulang? Naik apa ke jalan raya? Tanya Latif heran. Naik ojek saja, Kang. Jawab Hamim. Ya sudah, hati-hati. Kata Latif lalu berjabat tangan. Setelah itu, Hamim pun berjalan keluar pondok lewat pinggir sungai. Setelah berada di jalan desa, Hamim terus berjalan sambil menunggu tukang ojek lewat. Motor Vario berhenti di samping Hamim, lalu pengendara bertanya. Mau kemana, Dik? Sore-sore gini. Mau ke terminal bis, Pak. Jawab Hamim. Mari, saya bonceng. Kebetulan aku mau ke jalan raya. Kata Pak Dirman. Baiklah, Pak.
Jawab Hamim remaja langsung naik boncengan motor. Setelah itu, motor pun melaju pelan-pelan. Adik siapa namanya? Tanya Pak Dirman. Hamim, Pak. Jawab Hamim. Dari mana tadi? Tanya Pak Dirman. Dari pondok pesantren, Pak. Jawab Hamim. Kamu santrinya Kiai Basori? Seru Pak Dirman. Iya, Pak. Jawab Hamim. Hendak kemana sore-sore gini? Kan sebentar lagi maghrib dan gelap jalannya. Ujar Pak Dirman. Mau ke Surabaya, Pak. Disuruh Pak Kiai. Jawab Hamim polos. Selang 1/4 jam, motor pun sampai di jalan raya. Dan azan maghrib terdengar berkumandang. Mas Hamim, mampir ke rumah saya dulu ya. Sholat maghrib dan makan malam. Kata Pak Dirman. Iya, Pak. Jawab Hamim polos. Tak lama kemudian motor pun memasuki halaman rumah mewah nan megah. Setelah memarkir motor, Pak Dirman pengusaha kontraktor mengajak Hamim masuk. Mas Hamim, ayo masuk sini. Kita sholat dulu. Ajak Pak Dirman kemudian wudhu di kamar mandi. Selesai wudhu, Pak Dirman berkata, Bu, suruh pembantu menyiapkan makan malam. Iya, Pak. Jawab Bu Dirman. Selesai sholat, Hamim duduk di kursi meja makan bersama Pak Dirman. Ayo Mas Hamim, kita makan. Seru Pak Dirman. Iya, Pak. Jawab Hamim kemudian mengambil nasi dan sayur serta lauk pauk. Selesai makan, Hamim dan Pak Dirman duduk di teras depan rumah. Ini, Pak, kopinya. Kata Bu Dirman sambil meletakkan 2 cangkir kopi di atas meja. Dan 2 bungkus rokok. Mas Hamim, ayo diminum kopinya. Ini rokok untukmu. Kata Pak Dirman. Iya, Pak. Terima kasih banyak. Jawab Hamim kemudian menuang air kopi panas ke dalam lapik, lalu meminumnya pelan-pelan. Walau hati Hamim agak bingung karena terlalu malam, namun Hamim berusaha tenang dan sabar. Apa Pak Dirman ini alumni pondok pesantren Al-Jannah, santrinya Kiai Basori? Kok ada fotonya Kiai Basori di ruang tamu? Tanya Hamim. Tidak, Mas Hamim. Jawab Pak Dirman. Kenapa Pak Dirman berbuat baik sama saya? Dikasih tumpangan ke jalan raya, dikasih makan, kopi dan rokok. Tanya Hamim polos. Karena Bapak bisa kaya raya, hidup enak ini. Itu sebab doa dari Kiai Basori gurumu. Makanya, aku selalu berbuat baik kepada semua santri-santrinya Kiai Basori. Itu bentuk rasa syukur dan terima kasih Bapak pada Kiai Basori. Dulu, Bapak sangat miskin sekali. Kerja serabutan menjadi kuli. Setelah Bapak sowan ke Kiai Basori, Bapak didoakan oleh Kiai Basori agar hidup mulia dan kaya raya. Alhamdulillah, setelah mendapat doa dari Kiai Basori, perlahan-lahan hidup Bapak tertata dan kaya raya hingga sekarang. Jawab Pak Dirman. Ya sudah, Pak, saya mau melanjutkan ke Surabaya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kebaikannya. Ujar Hamim. Mas Hamim rumahnya mana? Tanya Pak Dirman. Waru Sidoarjo, Pak, perbatasan dengan kota Surabaya. Jawab Hamim. Sekarang mau pulang ke Sidoarjo? Tanya Pak Dirman. Iya, Pak. Jawab Mubin. Mas Didik. Panggil Pak Dirman. Iya, Bos. Jawab Didik Sopir. Antarkan Mas Hamim ke terminal ya. Antar sampai naik bis patas ke Surabaya. Perintah Pak Dirman. Iya, Bos. Jawab Didik. Mas Hamim, ini ada uang buat ongkos dan beli tiket bis. Hati-hati ya, kalau kembali ke pondok pesantren, mampir main ke sini. Kata Pak Dirman sambil menyodorkan amplop tebal. Iya, Pak. Terima kasih banyak. Jawab Hamim kemudian menerima amplop tebal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab Pak Dirman. Tak lama kemudian mobil meluncur ke terminal bis. Sesampai di terminal, sopir mengantar Hamim hingga naik bis patas jurusan Surabaya. Selang 2 jam, bis sampai di terminal Bungurasi, Surabaya. Setelah turun dari bis, Hamim berjalan menuju pintu keluar sambil mengingat-ingat jalan rumahnya. Sejak lulus SD, aku tinggal di pondok pesantren yang jauh dari kota. Berarti 4 tahun aku tidak pernah pulang ke rumah. Gumam Hamim lirih sambil berjalan. Pak, numpang tanya. Kata Hamim pada tukang ojek pangkalan. Desa Konoha itu di mana ya? Dekat sini, Dik.
seberang jalan itu. Setelah menyeberang, adik naik angkutan umum, turun perempat. Lalu adik naik becak ke desa Konoha. Apa naik ojek saja? Aku antar sampai rumah, kata tukang ojek pangkalan. Berapa pak? Ongkosnya? Tanya Hamim. 25.000 saja, jawab tukang ojek. Baiklah pak, jawab Hamim kemudian menyodorkan uang 25.000. Ayo dik, naik, kata tukang ojek kemudian menyalakan mesin motornya. Tak lama kemudian, motor pun melaju pelan-pelan. Kurang lebih 20 menit, motor pun sampai di desa Konoha. Sebelah mana dik rumah yang dituju? Tanya tukang ojek. Turun depan kuburan umum situ pak, kata Hamim baru ingat rumahnya ketika masuk gapura desa. Mau kemana dik? Kok turun depan kuburan umum? Tanya tukang ojek, heran. Mau pulang pak, rumahku di belakang kuburan umum. Kalau lewat gang depan rumah, nanti bapak mutar agak jauh. Biar saya jalan lewat kuburan saja, jawab Hamim. Oh ya sudah kalau gitu. Hati-hati kesandung batu nisan, gelap di dalam kuburan. Lampu penerangannya hanya di pinggir jalan saja, kata tukang ojek. Iya pak, jawab Hamim kemudian melangkah masuk kuburan. Setelah berjalan beberapa menit, Hamim melihat rumah gubuk yang masih sama seperti dulu waktu dia sekolah SD. Tok, tok, tok. Assalamualaikum, seru Hamim di depan pintu yang masih terbuka. Waalaikumsalam, jawab Ririn kakak perempuannya. Kemudian keluar kamar. Loh, kamu Hamim, kata Ririn kemudian memeluk adiknya kemudian menciumi pipi Hamim. Bu, pak, Hamim pulang, teriak Ririn. Sontak, bapak dan ibunya Hamim yang lagi mau istirahat di kamar, langsung keluar kamar, lalu memeluk Hamim remaja sambil meneteskan air mata. Sama siapa kamu pulang nak? Tanya ibu Maria ibunya Hamim. Duduk sini nak. Sendiri bu, jawab Hamim kemudian duduk di ruang tamu. Ririn, bikinin adikmu minum, kata ibu Maria. Iya bu. Hamim minum apa? Tanya Ririn. Kopi saja kak, biasa ngopi di pondok, jawab Hamim. Naik apa kamu pulang dari pondok? Kok malam hari? Tanya ibu Maria. Naik bis bu, lalu naik ojek, turun di depan kuburan umum, jawab Hamim. Alhamdulillah, kamu sampai rumah dan tahu jalan. Tidak tersesat, sahut sang ibu. Iya bu, barokahnya Pak Kiai, kata Hamim. Ini kopinya, kata Ririn lalu duduk di ruang tamu. Dulu diajak pulang sama Kak Ririn dan Kak Andik gak mau. Sekarang pulang sendiri. Untung kamu sampai rumah. Malam-malam lagi, sambung Ririn. Kenapa kamu kok mendadak pulang? Malam hari lagi, tanya Pak Slamet bapaknya Hamim. Tadi sore, kira-kira jam 4, aku disuruh pulang sama Pak Kiai. Aku sudah gak mau pulang, tapi Pak Kiai malah marah, dan aku tetap disuruh pulang, jawab Hamim polos. Kenapa Pak Kiai Basori marah sama kamu? Tanya Ibu Maria. Katanya, kalau aku lama-lama di pondok pesantren, ilmu yang ada di pondok pesantren akan habis aku ambil, jawab Hamim. Hehehehe, habis gimana? Kamu saja, ngaji Quran gak bisa. Kok Kiai bilang ilmu di pondok pesantren akan habis kamu ambil? Jangan-jangan kamu nakal di pondok, mencuri atau berantem. Terus, kamu diusir sama Pak Kiai, sahut Ririn. Kakak, lagian aku mencuri buat apa? Kalau berantem, aku juga gak pernah, kata Hamim. Assalamualaikum, ujar Andi kakaknya Hamim nomor 2. Waalaikumsalam, jawab sang ibu. Loh, kamu Hamim, kapan pulang? Tanya Andi. Barusan, sahut Ririn. Ya sudah, istirahat tidur sana. Aku hanya ambil helm, mau main dulu, kata Andi. Kamu sudah makan nak? Tanya Ibu Maria. Sudah bu, tadi habis maghrib, jawab Hamim. Ibu buatin Indomie ya, di rumah gak ada nasi. Ibu belum belanja beli beras. Kalau Indomie ada tinggal 1, kata sang ibu. Iya bu, masak Indomie saja, kata Hamim. Kamu tidur sama kakak ya? Di kamar, ujar Ririn.
Gak ah, aku tidur di depan TV saja sama ibu. Kata Hamim. Sudah besar kok tidur sama ibu. Lalu, yang ngelonin bapak siapa? Ujar Ririn. Biarin bapak tidur sendirian. Kata Hamim. Ya sudah kakak mau tidur. Besok pagi kakak kerja. Kata Ririn kemudian beranjak masuk kamar di dekat dapur. Rin, bapak pinjam uangnya. Buat beli rokok. Seru sang bapak. Gak punya uang pak. Ini ada uang buat naik ojek ke pabrik besok. Besok hari Sabtu Ririn gajian. Gak usah pinjam. Ririn kasih. Ini pak. Aku kasih uang 100.000. Buat beli rokok sama ngopi di warkop. Kata Hamim menyodorkan selembar uang. Kamu punya uang apa? Kok masih bapak uang? Tanya sang bapak. Punya pak. Jawab Hamim. Banyak sekali. Kasih uang ke bapak 100.000. Kata sang bapak. Ambil saja. Buat bapak beli rokok sama ngopi. Ujar Hamim. Ya sudah. Terima kasih. Bapak tak keluar dulu. Ujar Pak Slamet lalu beranjak pergi. Iya pak. Sahut Hamim. Mas Hamim, sini nak, makan di depan TV sama ibu. Seru sang ibu. Iya bu. Jawab Hamim kemudian masuk ke ruang keluarga sambil membawa secangkir kopi dan tas. Kok ada telurnya bu? Iya. Tadi ibu lihat. Ada telur tinggal 1. Ya ibu campur saja di Indomie. Kamu sudah besar mas. Lama gak ketemu. Pulang-pulang sudah besar. Ganteng lagi. Kayak kekekmu. Ujar sang ibu. Hehehe mas Hamim ganteng bu. Kata Hamim sambil makan Indomie. Iya. Ganteng. Nanti kalau ibu ada rezeki uang lebih. Ibu belikan baju untukmu. Kalau sekarang. Ibu gak punya uang sama sekali. Tadi ibu mau hutang beras di warung sebelah juga malu. Bapakmu gak kerja sudah 2 minggu. Kata sang ibu. Apa bapak masih kerja gali kubur bu? Tanya Hamim. Iya masih. Selain kerja gali kubur, bapakmu kadang-kadang juga kerja nguli bangunan. Ikut teman-temannya. Jawab sang ibu. Bu, tanah yang di belakang dapur itu, milik siapa? Tanya Mubin. Ya milik bapakmu nak. Tanah di samping rumah yang berbatasan dengan kuburan itu ya tanah milik bapakmu. Ini rumah warisannya bapakmu mas. Jawab sang ibu. Luas ya bu, tanah pekarangan belakang dapur itu. Ujar Hamim. Ya luas mas, kalau dibuat rumah, bisa jadi 2 rumah sederhana. Di samping rumah sebelah kuburan juga lumayan luas. Tapi ya gitu, mau dibangun rumah juga gak ada uangnya mas. Ibu dan bapak saja, mau renovasi rumah gubuk ini saja belum bisa. Kita itu, termasuk keluarga miskin di desa Konoha ini. Rumah bambu hanya rumah kita satu-satunya di desa ini. Rumahnya juga paling pojok mepet kuburan umum lagi. Rumah tetangga agak jauhan dikit. Kata sang ibu. Iya gak apa-apa bu. Yang penting kita sekeluarga sehat dan hidup tentram bahagia. Kata Hamim sambil menyelesaikan makan Indomie telur. Dan satu lagi. Kita bisa ibadah mengingat Allah. Subhanallah, Hamim anakku ternyata bisa berkata begini. Walau Hamim anak yang dibilang bodoh, tapi dia bisa berpikir dewasa. Kata Ibu Maria dalam hati. Kalau sudah makannya, kamu istirahat tidur sini. Sudah jam 11 malam. Kata sang ibu. Ibu temani tidur ya? Aku kaget sekali sama ibu. Kata Hamim. Iya mas, ibu temani. Sahut sang ibu. Bab 04 membuat